Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji hanyalah milik Allah. Kenikmatan bumi langit merupakan kekuasaan Allah yang tiada. Kenikmatan sedih maupun senang itu nikmat. Yang sakit mudah-mudahan dapat kesembuhan. Yang sedang berumit atau mencari memiliki jalan yang sedang sulit, semoga dipermudahkan oleh Allah Tuhan pemilik jagat raya ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW Muhammad, sahabat dan keluarga juga, wali Allah, Ustadz yang sekarang kita takdimi selama ini. Ma'asyar muslimin para subscriber suara difabel yang dirahmati Allah. Ketenangan hati hanya ada di surga. Ketenangan hati hanya ada di surga. Dalam surat Al-Balad, Allah berfirman ayat keempat, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Firman Allah yang tercantum dalam surat Al-Balad ayat keempat. Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, kapan ketenangan itu? Jawabnya, jika kamu menginjakkan kakimu di surga, maka kamu akan merasakan ketenangan. Tidak ada waktu istirahat sebelum di surga. Yang ada di dunia ini hanyalah gangguan, kebisingan, fitnah, peristiwa mengerikan, musibah dan bencana, sakit, kesedihan, kegundahan, kedukaan dan putus asa. Maka dari saya selaku admin mistis dan difabel, semoga teman-teman subscriber dipermudah, untuk yang sakit diberi kesembuhan, untuk yang ada gangguan, musibah, kebisingan, fitnah, semoga diperlancar oleh Tuhan Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia diciptakan penuh dengan ujian, dan kau menginginkannya bersih dari musibah dan ujian. Seorang teman yang pernah belajar di Nigeria, seorang yang penuh amanah mengabarkan kepada saya bahwa ibunya selalu membangunkannya pada
sepertiga akhir malam. Katanya, "Wahai ibu, saya ingin ketenangan sebentar," jawab ibunya. "Saya tidak membangunkanmu kecuali engkau bisa tenang. Wahai anakku, jika engkau telah masuk surga, maka tenanglah engkau di sana." Masuk salah seorang ulama salaf pernah tertidur sambil sujud. Keunikannya subscriber suara difabel. Keunikan masuk ini mengundang pertanyaan teman-temannya. Apakah engkau sedang menenangkan jiwamu? Jawab masuk, "Saya ingin menenangkannya." Orang yang memburu ketenangan dengan meninggalkan yang wajib sesungguhnya mempercepat azab dalam arti yang sebenarnya. Ketenangan itu justru ada dalam pelaksanaan amal kebaikan dan manfaat yang menyeluruh dan memanfaatkan waktu sebaik-baik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Subscriber suara difabel. Orang kafir menginginkan kehidupannya dan ketenangannya hanya di dunia. Oleh sebab itu mereka berkata, "Ya Allah, kami cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab." Surat ayat ke-16. Menurut sejumlah ahli tafsir, maksud ayat ini adalah percepat bagian kebaikan dan bagian rezeki kami sebelum datangnya hari kiamat. Dalam surat Al-Insan ayat ke-23, Allah berfirman, "Sesungguhnya mereka orang-orang kafir menyukai kehidupan dunia dan mereka juga tidak pernah memikirkan hari esok juga masa depan. Oleh sebab itu, pada hari ini maupun hari esok, dalam kerja maupun hasilnya, dan pada awal maupun akhirnya mereka merugi. Demikianlah kehidupan itu diciptakan. Ujungnya adalah kefanaan. Kehidupan adalah minuman kotor yang merupakan campuran berwarna yang tidak pernah tetap. Subscriber suara difabel semuanya. Ada kenikmatan, ada kesengsaraan, ada tekanan, ada kelegaan, ada kekayaan, dan ada juga kemiskinan. Dalam syair, seorang penulis menuliskan, kami keliling dan keliling. Kemudian semuanya yang kaya dan yang miskin teriak. Dalam lubang yang paling bawah adalah lubang
Dan yang paling atas adalah tanah nan datar. Inilah akhir cerita mereka. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat ke-62. Kemudian mereka hamba Allah dikembalikan kepada Allah penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada itu kepunyaannya, dan dialah membuat perhitungan yang paling cepat. Membaca suatu fabel, betapa banyak kau mengeluh dan berkata tak punya apa-apa, padahal bumi, langit, dan bintang adalah milikmu. Ladang bunga, segala bunga yang semerbak, burung bulbul yang bernyanyi, yang air di sekitarmu memancar berjejak, dan matahari yang di atas kepalamu memandang geram penuh amarah. Cahaya di kaki dan puncak bukit membangun tanah lapang yang rata. Di bukit-bukit dan sebentar lagi rusak. Dunia ceria kepadamu, lalu mengapa kau cemberut? Dan dia tersenyum, kenapa kau tidak tersenyum? Jika kau sedih dengan kemuliaan yang telah lalu, takkan lagi menyesal mengembalikannya. Atau kau murung karena adanya musibah, tapi tak mungkin kau mencegah datangnya musibah. Jika telah kau lewati masa mudamu, jangan kau katakan zaman telah tua, sebab zaman tak pernah tua. Lihatlah, masih ada gambar-gambar yang mengintip di balik embun yang seakan bicara karena indahnya. Begitulah kisah sedikit tentang ketenangan hati hanya ada di surga. Ketenangan hati hanya ada di surga. Maka dari itu cerita akhirnya berakhir sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf, kesalahan hanyalah milik saya pribadi selaku orang biasa. Kesempurnaan hanyalah milik Allah yang Maha Pemilik segalanya. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dukung channel Mistis dan Islami dan tunggu konten menarik berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.